Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang saham sebagai instrumen pasar modal dalam hukum bisnis. Nama anggota kelompok kami itu dari Nur Fadila selaku saya dan Kakak Arif, Ratna Yulistianingrum, Dinda Zulfita, Fatur Irawan, dan Wardahania. Nah, lanjut lagi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian instrumen pasar modal dan juga contohnya. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan atau antara investor dengan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan juga saham. Selanjutnya Next. ada contoh instrumen pasar modal. Di sini ada beberapa contoh. Ada 4 contoh. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah bagian kecil dari kepemilikan dalam suatu perusahaan. Memiliki saham berarti memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Sebagai pemegang saham, memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dividen dan memiliki hak untuk ikut serta dalam keputusan besar perusahaan melalui hak suara dalam rapat perusahaan. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi mirip dengan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah atau perusahaan. Memegang obligasi berarti memberikan pinjaman kepada pihak tersebut dan mereka berjanji untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktu tertentu di masa depan. Selain itu juga akan menerima pembayaran bunga secara berkala. Kemudian ada reksadana. Reksadana adalah cara untuk berinvestasi dengan mengumpulkan uang dari berbagai investor dan dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi tersebut akan menginvestasikan uang tersebut ke dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya, sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada derivatif. Derivatif adalah jenis kontrak keuangan yang berasal dari harga aset lainnya. Misalnya opsi adalah salah satu jenis derivatif yang memberikan hak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu di masa depan. Hal ini memungkinkan untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga aset tanpa harus memiliki aset tersebut secara fisik. Contohnya saham kontrak berjangka, dan swap. Selanjutnya adalah konsep pasar modal. Pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal, atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Next. Secara terperinci, pasar modal dapat dikelompokkan pada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh return, sedangkan pihak isu dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Kedua, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Selanjutnya, pengertian pengaturan pasar modal dan saham. Pengaturan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Berikut ini merupakan asas-asas hukum dalam kegiatan pasar modal, yakni pasar yang teratur adalah suatu keadaan di mana terdapat pengelola pasar dan peraturan yang baku guna melindungi semua pihak yang terlibat dalam pasar modal. Oleh karena itu, para pelaku pasar modal wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan. Pasar yang wajar adalah keadaan di mana dalam hal penentuan harga dipengaruhi oleh supply dan demand, bukan merupakan rekayasa atau manipulasi pasar. Untuk dapat disebut sebagai pasar yang wajar, maka harus dipenuhi syarat harga tidak didominasi oleh salah satu pihak, berapapun harga yang terbentuk adalah murni, tidak ada intervensi dari pihak pemerintah, pihak-pihak penyelenggara, dan perusahaan yang menciptakan harga yang semu sehingga dapat merugikan investor. Pasar yang efisien didasarkan kepada teori market efisien yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak ke arah harga yang benar bila distribusi informasi yang menyebar ke pasar merata. Sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Berarti faktor distribusi informasi yang menyebar dan diterima oleh masyarakat, investor, atau pasar serta merata akan menghasilkan pembentukan harga yang wajar. Sehingga penggunaan parameter kenaikan atau penurunan harga saham hanya dapat diformulasi dengan tepat berdasarkan pemantauan dan pengamatan secara terus-menerus atas efektivitas penyebaran informasi. Berikutnya yaitu studi kasus pertama. Studi kasus pertama dilakukan oleh Erman Rajaguguk. Mekanisme pasar modal dan persoalan-persoalan hukum yang timbul disampaikan pada seminar masalah-masalah hukum di bidang pasar modal di UII Yogyakarta 1-2 Maret 1992. Jurnal Hukum dan Pengembangan April 1992 halaman 109-110 fokus pada kasus penipuan yang dilakukan oleh Larasati, seorang karyawan PT Reliance Securities bersama dengan PT Reliance Securities dan PT Magnus Capital. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pasar modal dapat terjadi dan memerlukan penguatan sinergi industri, regulator, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan industri pasar modal yang keras dan dipercaya oleh masyarakat. Studi ini juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia. Studi kasus kedua yaitu studi kasus tindak pidana pasar modal pada PT Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dan mengkaji penegak hukum tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana di bidang jasa keuangan dalam bentuk pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Jiwasraya terdapat tindak pidana pasar modal dalam bentuk skema investasi Ponzi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi. Studi kasus 3, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atau OJK, Inarno Dijajadi menyebut hingga September tahun 2023, OJK telah mengenakan sanksi administrasi atas pemeriksaan kasus modal kepada 102 pihak yang terdiri dari sanksi denda sebesar 57,98 miliar, 8 pencabutan izin, 1 pembekuan izin, 45 perintah tertulis, dan 23 peringatan tertulis. OJK juga menyebut telah mengenakan sanksi administrasi atas denda keterlambatan senilai 12,41 miliar kepada 254 pelaku jasa keuangan di pasar modal. Selanjutnya, OJK juga mengungkapkan pada bulan September telah memberikan selaku perusahaan perantara pedagang efek yang khusus untuk reksadana dan PT Maseri Manajemen selaku manajer investasi. Pada PT Nadira dan PT Maseri terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal, yaitu sebut Inarno dalam rapat Dewan Komisioner atau RDK OJK Selasa tanggal 9 bulan 10 tahun 2023. Studi kasus 4, Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK
mencatatkan 104 kasus di pasar modal Indonesia hingga Oktober tahun 2023. Salah satu kasus tersebut adalah denda administratif dan perintah tertulis pembubaran reksadana. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jajadi mengatakan OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada 104 pihak yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar 58,85 miliar, 8 pencabutan izin, 1 pembukuan izin, 48 perintah tertulis, dan 23 peringatan tertulis. Kemudian mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar 14,12 miliar pada 299 pelaku jasa keuangan di pasar modal dan 5 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan. Kata Inarno dalam konferensi pers RDK OJK Senin pada tanggal 30 bulan 10 tahun 2023. Selain itu, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada pengurus manajer investasi tersebut dan bank konstodian yang terkait. Selanjutnya, OJK juga telah menetapkan sanksi administratif berupa denda perintah tertulis kepada 2 pihak, yaitu wakil perantara pedagang efek atau disebut PPA dan perusahaan efek atau disebut PA dengan total sanksi administratif berupa denda sebesar 200 juta dan perintah tertulis. Sekian penjelasan terkait materi yang telah disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Nama saya Begra Fania, NIM 161. Tadi kan menjelaskan tentang instrumen pasar saham ya. Nah, apa aja sih contoh dari instrumen pasar saham syariah dan apa bedanya dengan instrumen pasar saham biasa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita tampung dulu ya. Nanti bisa dilanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya akan bertanya. Boleh kan? Saya Tiffany Febriantika dengan NIM 169 izin bertanya, apa yang dimaksud dengan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dalam konteks kegiatan pasar modal di Indonesia? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Kita buka 3 pertanyaan, kurang 1 lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya. Boleh, silakan. Nama saya Zaratul Wahida dengan NIM 292. Izin bertanya mengenai bagaimana pasar modal berhubungan dengan pengembangan ekonomi nasional. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tutup cukup untuk 3 pertanyaan saja. Saya akan membantu menjawab. Untuk yang di pertanyaan nomor 1 tadi, apa perbedaannya untuk instrumen pasar saham syariah dengan yang normal, dengan yang biasa? Jadi, untuk perbedaannya itu sebenarnya itu sama aja. Contoh pasar modal syariah itu meliputi saham, obligasi, reksadana, ETF, dan sertifikat deposito sesuai dengan prinsip syariah Islam. Perbedaannya itu perbedaannya antara pasar saham dengan pasar saham syariah itu terletak pada prinsip-prinsip yang mendasarinya, jenis bisnis yang diperdagangkan, bentuk pembayaran, dan regulasi yang berlaku. Ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam investasi, di mana pasar saham syariah lebih berprinsip pada agama Islam. Jadi begitu. Bisa diterima untuk pertanyaan nomor 1. Oke, terima kasih. Sama-sama. Boleh untuk yang pertanyaan 2 mungkin. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tiffany tadi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dalam konteks kegiatan pasar modal di Indonesia?
Jawabannya, pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dalam konteks kegiatan pasar modal di Indonesia berarti suatu keadaan di mana terdapat pengelola pasar dan peraturan yang baku guna melindungi semua pihak yang terlibat dalam pasar modal. Pasar yang wajar berarti bahwa dalam hal penentuan harga dipengaruhi oleh supply dan demand, bukan merupakan rekayasa atau manipulasi pasar. Dan pasar yang efisien didasarkan pada teori market efisien yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak ke arah harga yang benar bila distribusi informasi yang menyebar ke pasar merata. Faktor distribusi informasi yang menyebar dan diterima oleh masyarakat, investor atau pasar secara merata akan menghasilkan pembentukan harga yang wajar. Jelas, Mbak Tiffany? Jelas, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pasar modal berhubungan dengan pengembangan ekonomi nasional. Jadi pasar modal memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pembentuk modal dan akumulasi dana jangka panjang, sehingga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan investasi dalam proyek-proyek yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pasar modal tersebut, perusahaan dapat mengakses dana dari investor dan meningkatkan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bagaimana Mbak Zaratul, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Baik, sekian untuk presentasi kami hari ini. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk end live ya. End live.